Harapannya apa Pak Sekjen ketika misalnya apa tadi penaikan status istilahnya gitu ya tadi ya, dari PBM menjadi Perpres atau menjadi Kepres lah gitu. Ya, saya rasa harapan yang penting dari PBM menjadi Perpres atau Kepres itu salah satunya adalah dalam upaya untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian bangsa supaya dapat memberikan porsi yang lebih banyak support nyata dari seluruh stakeholder yang ada. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Pak Sekjen tadi sudah menjelaskan soal apa namanya isi dari peraturan bersama menteri tadi nomor 8, PPM. Nomor 9 yang kemudian ingin rencananya dinaikkan menjadi Perpres. Harapannya apa Pak Sekjen ketika misalnya apa tadi penaikan status istilahnya gitu ya tadi ya, dari PBM menjadi Perpres atau menjadi Kepres lah gitu. Ya, saya rasa harapan yang penting dari menaikkan dari PBM menjadi Perpres atau Kepres itu salah satunya adalah dalam upaya untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian bangsa supaya dapat memberikan porsi yang lebih banyak support nyata dari seluruh stakeholder yang ada. Jadi dari Pemda, dari aktor strategis, dari ASN, dari macam-macam dalam konteks ini. Jadi harapannya begitu, karena tadi secara yuridis punya kekuatan hukum yang menjadi dalam hierarki perundang-undangan. Nah, dengan begitu maka ini bisa menjadi lebih kuat. Jadi peran pemerintah daerah dalam memberdayakan FKUB itu menjadi maksimal dalam konteks ini. Karena selama ini ada sementara mohon maaf kepala daerah yang tidak memiliki punya kepedulian dalam konteks FKUB di daerah ini. Padahal ini menjadi tokoh kunci dalam membangun kerukunan dan kedamaian di daerah masing-masing. Iya, forum-forum kerukunan yang terdiri dari tokoh-tokoh agama itu kan memang penting. Dan perlu diketahui bahwa ini hasil dari Rakornas FKUB se-Indonesia yang dihadiri oleh 600 peserta dalam konteks ini. Salah satu rekomendasinya adalah ini menaikkan dari PBM 9 dan 8 2016 menjadi peraturan presiden atau Kepres dalam konteks ini. Ya, ini rekomendasi ya. Rekomendasi kedua adalah agar supaya FKUB ini juga dibentuk pada level nasional. Sampai hari ini belum ada Pak Sekjen? Belum. Nah, inilah kemudian mestinya FKUB ini kan Forum Kerukunan Umat Beragama ini kan di level provinsi sudah ada. Sudah ada, provinsi sudah ya? Kabupaten kota sudah Kabupaten ada. Sudah kota. Ini induknya nggak ada. Kan kita baru pusat kerukunan umat beragama. Dan itu Kementerian Agama, bukan forum. Ini kan negara dalam konteks ini. Yang fungsinya sebenarnya adalah regulator, yang mengkoordinasikan koordinasi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Sementara bapak induknya ini belum terbentuk. Maka rekomendasi Rakornas itu adalah supaya FKUB tingkat nasional itu dibentuk. Ini yang akan menjadikan mewadahi secara nasional FKUB ini, sehingga nanti hubungannya jelas kita dengan FKUB pusat itu adalah koordinatif, konsolidatif dan lain sebagainya dalam konteks ini. Itu rekomendasi yang kedua yang menurut saya sangat penting untuk dikemukakan dalam konteks ini. Jadi memang alasan pentingnya itu penaikan status itu berarti menjadi sangat penting ya terkait dengan kerukunan yang tercipta di masyarakat pada akhirnya, karena akan ada keterlibatan para aktor di situ ya Pak Sekjen. Ya karena ini aja namanya dari segi namanya aja peraturan menteri dengan peraturan presiden kan tentu berbeda. Implikasi hukumnya dalam konteks ini. Jadi lebih kuat dan bisa dijadikan dasar untuk bertindak dan perilaku dalam konteks ini. Tentu kan semua menteri, semua kepala daerah itu hanya anunya kan presiden dalam konteks ini. Alasannya apa Pak Sekjen tuh untuk kemudian menaikkan status itu? Ya tadi untuk memberikan penguatan dari sisi peran tiga hal tadi. Peran pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan. Yang kedua adalah pemberdayaan FKUB. Sehingga kalau ini Perpres ada, maka tugas peran dari pemerintah daerah harus memberdayakan FKUB di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau kita lihat, kalau seluruh provinsi sudah ada 34 provinsi itu sudah terbentuk FKUB. Di kabupaten kota kan semuanya ada 544, baru terbentuk 510.
kabupaten kota. Berarti juga belum seluruhnya kabupaten kota. Tapi pada level provinsi kan paling tidak sudah ada lah. Ini yang menggembirakan. Ada rencana juga sampai ke level itu karena kerukunan ini penting ke level paling bawah gitu, tingkat kecamatan. Pasti bahkan sampai desa dalam konteks ini. Kalau ingin membangun itu, tapi ini paling tidak yang krusial yang utama adalah level nasional dulu supaya nanti ini dipilih oleh seluruh provinsi dan seluruh daerah. Siapa sih yang masuk dalam pengurus forum kerukunan umat beragama level nasional, pusat lah dalam konteks ini. Sehingga ini bisa mengagendakan agenda kerja dalam konteks kerukunan umat beragama. Peran kepala di antara yang tadi disampaikan itu adalah peran kepala daerah itu menjadi sangat penting. Emang selama ini peran kepala daerah itu gimana Pak Sekjen? Yang pertama sebenarnya teman-teman FKUB ini belum melihat fungsi pemerintah daerah belum optimal. Karena pertama adalah tidak memberikan dukungan finansial dalam konteks ini, atau dalam konteks ini tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga supporting kayak ini adalah sangat penting bagi terciptanya kedamaian, kerukunan, kemajmukan di wilayahnya. Tentu kan butuh anggaran yang perlu dikelola dalam konteks ini. Nah, selama ini mungkin ada sebagian pemerintah daerah yang sudah, tidak ada semua yang belum. Berarti Pak Sekjen ya? Ya, itu semua. Karena apa? Karena payung hukumnya itu tidak ada. Nah, dengan Perpres ini maka akan memberikan legitimasi dari sisi anggaran. Apa dasar payung hukum kok ini memberikan bantuan misalkan finansial ke FKUB? Oh ada. Ini peraturan presiden. Tapi kalau FKP payung hukumnya kan tidak kuat. Itu salah satunya. Baik. Terima kasih. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.